Balik lagi di Oral. Sekarang gue Mutiara lagi mau bagiin tips buat kalian cowok-cowok, apa sih yang harus dilakuin sama cowok-cowok waktu cewek PMS. Nah, ngomongin pertama soal PMS nih. Jadi PMS itu kepanjangan dari Premenstruation Syndrome. Tuh, sindrom gak tuh namanya? Sindrom. Nah, emang suka bikin bingung ya buat cowok-cowok. Sebenernya kayak serba salah gitu. Kayak bener-bener harus ngelakuin hal yang tepat, jangan sampai si cewek ini ngambek lah atau tau-taunya marah-marah gak jelas gitu kan. Jadi gue mau jelasin dulu nih, kalau lagi PMS itu biasanya kalau gue pribadi ya, itu gue ngerasa badan gue pegel-pegel. Satu, badan gue pegel-pegel, terus habis itu stamina menurun, emosi tuh bener-bener gak stabil banget. Jadi kayak hal kecil aja itu bisa mancing untuk entah itu marah atau nangis. Kayak ngeliat video yang sedih aja tuh gue bisa nangis tuh kalau lagi PMS. Kan tadi gue udah sebutin ya kalau badan tuh bakalan pegel-pegel. Jadi ya lu orang kalau pegel kayak gimana lah, pasti gampang banget kepancing emosinya. Kalau mau nanya kok kayak gitu sih, ya emang udah hormonnya kayak gitu. Gue juga kalau menjelasin dari sisi biologisnya ntar gue dikira gue IPA lagi. Nah, kita masuk nih di tips yang pertama. Tips yang pertama, ini udah gue catat nih biar gue gak salah kan. Tips yang pertama, menjelang PMS, nafsu makan cewek bisa meningkat drastis. Melihat dia yang tiba-tiba doyan banget makan, buat kamu, buat lo cowoknya, gak usah banyak komentar. Misalkan nih, misalkan kalian lagi di restoran, terus dia pesan menu banyak banget tuh. Ntar fotonya ada nih cowok yang komentar kayak gini, buset banyak banget tuh pesen makanannya, tuh doyan ngamuk apa kayak gimana. Duh jangan dah, itu udah bener-bener salah banget. Karena ya kalau PMS emang kayak gitu, rasanya tuh emang pengen makan semuanya. Sumpah seriusan deh, ini mostly ya, ini gue bicara memang sebagian besar perempuan seperti itu. Itu tips yang pertama. Nah lagi nih, ini ada banyak sih sebenarnya, jadi harus sabar ya. Dan ini tips dari gue, biar kalian yang gak berantem gitu sama cewek kalian kalau misalkan cewek lagi PMS. Karena kan tiap bulan pasti cewek tuh PMS, bukan enggak. Kecuali kalau dia sudah mengisi, itu tidak PMS gitu. Oke, tips yang kedua. Saat dengan tegas dia bilang, gak mau aku lagi males, please jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Nih contohnya nih ya, gue kasih tahu. Misalkan kalian nanya nih, sayang kamu udah makan belum? Terus habis itu jawab kayak gini, enggak lagi malas makan. Terus si cowok nih kan karena perhatian gitu kan, karena perhatian, makanlah nanti kamu sakit. Terus habis itu cewek kalau misalkan yang PMS-nya itu emosian banget, pasti ngomongnya kayak gini, ya kalau aku bilang nggak mau ya aku nggak mau, nanti aja kalau emang aku pengen makan ya aku pasti bakal makan. Nah, salah kan lo? Kalau lo nggak perhatiin, dia bakalan minta perhatian lo nih. Tapi saat lo perhatiin, ya gitu. Asalkan jangan dipaksa aja, jangan kayak ngebuat tuh cewek tuh kayak ngerasa tertekan gitu tuh, jangan. Tuh, karena rumusnya nih, gue sampai catat rumusnya juga coy. Cewek PMS sama dengan jangan dipaksa, karena dia mendadak jadi buas. Buas nggak tuh? Cewek kalau bosan ada cowok suka garuk-garuk. Dan tapi buas yang emosi ya, yang gampang kepancing. Karena emang sensitif banget. Gue nggak ngerti juga sih itu kenapa bisa kayak gitu ya, karena namanya kan kita menstruasi, itu keluarnya kan darah kotor. Ya gimana sih orang, kalian aja nih kalau misalkan ada luka, terus darahnya keluar banyak, bisa pusing kan? Lu pernah kayak gitu nggak, Ri? Pusing kayak gitu karena darah keluar banyak. Apalagi cewek, coba deh tuh, jangan coba, cukup perempuan aja ya masakan. Nah, terus abis itu yang 3, sekalipun dia ngidam makan aneh-aneh, mending turutin aja dah maunya. Nih, tadi kan gue bilang, jangan dipaksa. Kan juga dia ngomong sendiri, pokoknya kayak gue nih, gue waktu itu pengen makan sate buah
tapi yang pakai coklatnya. Bingung nggak? Cari gimana yang kayak gitu? Karena gue inget makan gue tuh masih kecil dan tiba-tiba gue ngidam itu dan kayak kepengen banget. Ya udah kayak turutin aja. Misalkan udah dicari nih terus nggak dapet, ya dia yang penting kalian ada usaha buat carinya gitu loh. Jangan yang kayak udah dong itu kan makanannya aneh. Emang ada makanan kayak gitu? Jangan kayak gitu. Menurut gue udah lu ikutin aja. Lu setidaknya lu mau buktikan kalau lu ada effort, dia udah senang. Tuh. Cewek PMS sama dengan turutin aja. Nah, harus nurut. Tuh. Ya kan? Yang keempat, emosi cewek PMS cenderung naik turun. Sebentar happy, mendadak galau, tiba-tiba marah, 10 menit kemudian nangis. Ya saat itu ya kalian cuma bisa pasrah aja, nggak usah yang kayak komentar, kamu kenapa sih aneh banget deh hari ini, kamu kenapa sih kok emosinya turun-turun kayak gitu, masa turun naik kayak gitu sih, lagi ada kenapa sih ini nih. Udah pasrah aja, diem aja. Ya kalau misalkan kalian mau ngebujuk, ya ngebujuknya jangan terlalu banyak omong juga, karena itu bisa bikin nyebelin juga. Karena apa ya, gue ngebuat riset kayak gini aja tuh kayak jadi sadar gitu loh. Gue jadi sadar gitu. Tapi kalau emang kalian secara gentleman ya, ini gue kasih tahu caranya ya. Perempuan itu kekurangannya memang di situ, yang dimana kan harus saling melengkapi. Terus habis itu kalau misalkan memang kekurangan perempuan di situ ya kalian diciptakan untuk melengkapi kekurangannya si perempuan ini, yaitu memang emosinya emang nggak stabil kalau misalkan lagi PMS. Emang. Itu tiap bulan kalau emang setiap hari dia kayak gitu berarti ada yang salah sama cewek lo. Itu camkan itu. Terus rumus yang kelima nih, tips yang kelima. Kadang dia sering kesal tanpa alasan yang jelas. Di saat seperti ini nggak ada pilihan lain kecuali diam aja. Menurut gue, meskipun penasaran tentang penyebab kekesalannya, kamu harus tahu bahwa saat seperti ini memilih diam justru jauh lebih aman. Tuh, Ri, jauh lebih aman Ri kalau diam dong berarti. Karena gini, kalau misalkan kayak kalian ngomong saat misalkan dia kayak lagi kesel gitu, takutnya ntar jadi malah panjang dan merembet gitu loh. Dia udah kayak diem aja, ntar juga lama-lama nih cewek ya kalau lagi kesel, lagi panas-panasnya, terus habis itu si cowoknya diem aja, ya yang penting dia udah kayak menguapkan, unek-unek. Iya, kayak dia tuh keluarin unek-uneknya dia, keselnya dia dengan kalian. Ntar juga karena cewek ini kan perasa, ntar juga dia kayak ngerasa. Pokoknya cewek itu kalau misalkan dia udah keluarin enek-eneknya dia dan kalian diem aja, itu juga dia bakalan ngerasa sih, bakalan kayak ya udah baik sendiri, bakalan yang kayak jadi clingy lagi, bakalan jadi kayak semula lagi begitu. Jadi daripada kalian lawan, kalian bacotin balik, itu bakalan memperkeruh suasana. Tuh, itu paling valid menurut gue. Terus tips yang keenam, dia bisa sangat marah pada hal-hal sepele yang sebenarnya nggak penting banget. Jadi sikap lu sebaiknya iyain aja. Iya, jawaban yang paling simpel. Iyain aja. Karena gimana ya, kalau misalkan cewek PMS itu tuh ibaratkan dia tuh lagi jadi singa gitu loh. Seriusan deh, dia kayak singa baru bangun tidur, singa yang lagi tidur terus lu bangunin, itu kan galak banget kan. Nah kayak gitu cewek kalau PMS. Ya kalau lo mau tanya lagi kenapa, ya gue juga nggak tahu, karena emang hormonnya tuh kayak gitu. Ini masalah hormon sih memang. Terus tips yang ketujuh, saat dia terlihat sedih atau ingin menangis, kamu hanya perlu menyediakan bahu dan jasa puk-puk dengan sukarela. Jasa puk-puk. Ya, jadi kalau misalnya dia tiba-tiba yang kayak emosinya dia meluapkan dengan cara air mata, dengan cara nangis, ya udah kalian tuh tinggal ya udah nih pundak aku, nih kamu di sini aku aja, terus dielus-elus. Itu udah membuat cewek itu tuh merasa kayak dihargai gitu loh, kayak ih berarti cowok gue ini ada ya buat gue, dia nggak menjudge gue cengeng gitu loh. Karena cewek juga nggak suka loh kalau dijudge kayak dijudge cengeng itu, cewek nggak suka. Jangan sampai kalau misalkan cewek kalian lagi nangis, kan sekarang lagi ngetren tuh, ih baper banget sih kamu. Itu anjing banget kesini. itu gue paling sebel banget kalau misalkan ada cewek nangis terus habis itu cowoknya bilang, ih baper banget sih kamu, kayak gituan doang. Tuh
mati di tempat kalian kalau kayak gitu, sumpah bakalan udah bakalan bener-bener berantem besar sih itu kalau menurut gue. Jadi udah siapkan aja sebagai laki-laki yang gentle, udah iyain aja, sabar, karena kan kalian calon kepala keluarga yang baik. Ya udah siapin aja pundaknya buat sandaran cewek kalian. Next, yang ke-8, ketika dia ingin curhat, kamu pun wajib jadi pendengar yang baik. Kalau ini sih menurut gue bukan cuma pada saat PMS doang ya. Cuman kalau PMS itu ya udah kalian harus ada perlakuan khususnya lah di sini. Karena kalau cewek PMS itu sama dengan butuh didengar, karena dia sering mendadak galau. Sumpah, denger lagu mellow aja, lu berasa kayak lagi di video klip lagi di lagunya itu. Sumpah, itu yang gue rasain. Dan banyak teman-teman cewek gue pun juga kayak gitu. Tiba-tiba kayak misalkan kalian pernah berantem nih, tiba-tiba keinget soal itu ya kan. Ya gitulah, sebenarnya itu tidak baik, tapi ini adalah masalah hormon. Jadi cara mengatasinya kalau mau hubungannya langgeng itu kayak gitu. Tips yang ke-9, yang pasti cewek yang lagi PMS paling gak suka kalau kamu banyak nanya. Itu kayak berhubungan sama tips yang jangan maksa sama yang iyain aja, ya kan? Jadi nggak usah banyak nanya, karena ya nggak suka aja kalau misalkan kayak orang lagi pengen diem terus ditanya kamu lagi kenapa, kamu lagi ada masalah apa, gini-gini. Terus maksudnya nanyanya itu juga kayak terlalu banyak, itu bikin cewek tuh jadi kayak makin beriwah karena dia badannya udah sakit-sakit, terus udah pegel gitu badannya dan udah capek karena stamina-nya kan bakalan menurun banget gitu. Oke, di tips yang ke-10, tapi jangan dicuekin juga itu serba salah, kasihan. Sumpah gue buat sampai di step yang ke-10 ini akhirnya gue bener-bener sadar gila ya, jadi cowok itu hebat banget. Iyalah. Iya kan? Cowok. Maksudnya gue barusan nemu, tapi jarang loh ada cowok yang kayak gitu. Makanya buat jadi banyak cowok yang bisa menghadapi ceweknya pada saat PMS secara baik, gue bagiin tips ini buat kalian kurang baik apa gue. Pokoknya, tapi jangan dicuekin juga. Rumusnya nih buat tips yang ke-10, cewek PMS sama dengan rumit tuh. Terus lanjut nih, yang ke-11, dia pun gak suka kalau kamu memberi perhatian yang berlebihan. Ada yang kayak gitu, misalkan nanyanya kayak gini nih, misalkan gue kasih ilustrasi ya, gue sampai ada bener-bener catat selengkap ini sih. Sayang gak apa-apa kan, perutnya sakit, badannya pegel, mau dipijitin, ngidam makanan apa, mau dibeliin. Ya lo nanya satu-satu coy, nanya itu satu-satu. Kayak lo tanya dulu kan, sayang gak apa-apa kan, perut kamu sakit. Dia jawab dulu, baru lo tanya lagi, jangan ngerocos aja. Bingung mau jawabnya gimana gitu loh. Satu-satu aja pokoknya nanya ya. Gue tahu itu sih serba salah. Cuman kalau misalkan kalian bisa ngejalanin tips-tips yang tadi udah gue kasih tahu, itu bakalan aman. Dan menurut gue ya cewek itu pun juga akan menghargai apa yang kalian lakukan gitu loh. Saat misalkan dia udah lagi nggak PMS, dia kan pasti bakalan baik banget. Kalau lo apalagi cewek ya, cewek tuh loyalnya gila-gilaan. Makanya cowok juga harus loyal. Oke, yang ke-12, meskipun berbagai sikapnya membuat bingung, kamu tetap haram mengucapkan pertanyaan, kamu kenapa? Lagi PMS ya? Wah anjir sih itu haram dan sangat-sangat tidak dianjurkan untuk memberikan pertanyaan tersebut. Karena kenapa? Karena cewek kalau lagi PMS itu nggak sadar kalau dia lagi PMS. Biasanya kalau misalnya badan udah pegel-pegel, stamina-nya turun, emosinya nggak stabil, dia sensitif, ya udah kayak tahu-taunya besokannya atau 2 hari kemudian ya udah tuh keluar tuh menstruasinya kayak gitu. Jadi dia nggak mau ngaku, antara nggak mau ngaku dan nggak sadar kalau dia lagi PMS tuh. Terus ini yang paling penting nih, poin 13 ini yang paling penting. Please jangan pernah menggoda atau bercandain dia yang lagi PMS. Jangan bercandain yang menurut gue bercandanya itu tuh nggak sama sekali nggak lucu. Itu bakalan jadi percikan api di hubungan kalian bakalan berantem sih itu. Kalau misalkan kayak gitu. Yang ke-14 nih, jangan sekali-kali ngajak cewek lo debat. Aduh gila sih, lo mau ngajakin cewek PMS debat,
itu wah itu gila, itu bakalan mati di situ. Karena yang biasanya dia nggak ngebentak bisa mungkin jadi ngebentak, maksudnya nadanya jadi agak tinggi gitu loh ngomongnya, atau enggak dia bakalan diem, bakalan males banget buat ladenin lu, dan dia bakalan kayak ya udah pergi. Misalnya lagi bareng nih, tau-taunya udah ngilang kemana. Gue ngerinya ada cewek yang kayak gitu, soalnya kayak teman gue ada yang kayak gitu. Pokoknya janganlah kayak gitu, jangan diajakin debat karena itu bukan waktu yang cepat, nanti aja gitu loh. Bikin buat nanya opini, nanya pendapat ya nanti aja, karena kan kalian udah bisa ngebaca dong, wah kayaknya cewek gue lagi PMS deh. Tips tambahan dari gue, kalau misalkan cewek lo lagi datang bulan, lu catat tanggal di kalender. Karena kenapa? Saat itu tuh kalian bakalan tahu, oh ini udah mendekati PMS-nya dia nih, jadi kalian udah standby kayak gitu. Jadi kalian kan juga harus bisa peduli dong sama kesehatan cewek lo. Karena kalau cowok gue ya, ini gue sekalian sharing juga, kalau cowok gue dia itu selalu catat kapan gue menstruasi. Jangan berpikiran yang traveling, kenapa dia catat itu. Oke, jangan pikiran traveling, karena dia peduli sama kesehatan gue. Kayak gue selalu bilang, perut gue sakit nih, kayak gitu kan. Dia takutnya gue kenapa-napa perut gue, dan dia kayak menganjurkan gue untuk periksa ke dokter kayak gitu. Atau enggak, saya itu PMS, bukan PMS sih, tapi jadwal mens gue lagi nggak teratur. Itu dia bakalan nanya, sayang bulan ini belum datang bulan ya, kan udah tanggal segini, kayak gitu loh. Jadi dia peduli gitu loh buat kesehatan gue, karena kesehatan kalian juga pasti cewek kalian tuh bener-bener merhatiin banget, iya nggak? Jadi harus ada feedbacknya dong gitu. Tips yang ke-15, jangan juga coba-coba menghakimi dirinya. Kayak tadi gue bilang, jangan lo judge diri dia saat dia lagi cengeng, jangan lo bilang baper banget. Terus habis itu saat dia lagi marah-marah lo ngomong, ih sensitif banget sih kamu. Jangan. Itu menurut gue nggak gentle, karena kalau misalkan kalian digituin sama cewek kalian juga pasti bakalan gak suka kan. Jadi jangan gituin juga cewek lo. Oke, jadi dari 15 tips gue dari ke-15, gue kebalik gini ya. Dari ke-15 tips gue, semoga itu bisa kalian terapin. Ya harus proses belajar juga, gue tahu nggak bakalan instan buat kalian itu terapin semuanya serentak kayak gitu. Gue tahu sulit, tapi akan berbuah indah. Supaya apa? Supaya hubungan kalian juga bakalan langgeng, karena harus ada saling pengertian satu sama lainnya. Sekian tips dari Mutia, terima kasih. Penonton setia oral, jangan lupa makan, ngabarin, dan berdoa. Bye-bye.